Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Anda pernah mendengar kalimat ini? Anak Tuhan atau hamba Tuhan tidak boleh marah, harus lemah lembut. Apakah pernyataan seperti ini tepat? Apa yang dimaksud dengan lemah lembut menurut kitab suci? Tonton video ini agar paham. Saudara-saudara, sebenarnya sikap lemah lembut yang sering digunakan oleh banyak orang sebagai standar penilaian terhadap karakter seorang hamba Tuhan didasari dengan ayat berikut ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat yang kelima. Sekarang mari kita lihat arti kata lemah lembut pada teks ini. Kata lemah lembut seringkali ditafsirkan sebagai sikap yang baik. Baik dalam pengertian tidak marah jika menghadapi suatu masalah yang memungkinkan untuk marah. Contoh, uang kas gereja dicuri oleh bendahara, maka gembalanya harus menyingkapi masalah ini dengan lemah lembut, dalam pengertian tidak boleh marah. Selain itu, lemah lembut juga sering diartikan dengan tidak boleh menggunakan kata-kata keras. Nah, biasanya kata-kata yang keras ini sering dikontraskan dengan karakter kasih yang Yesus ajarkan. Jadi kalau kata-katanya keras berarti tidak lemah lembut, juga tidak memiliki kasih. Apakah dengan menggunakan kata-kata yang keras itu selalu membuktikan bahwa seorang tidak memiliki kasih? Jika memang demikian, lantas bagaimana dengan ayat berikut ini? Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Galatia 3 ayat yang pertama. Rasul Paulus menyebut jemaat di Galatia sebagai orang bodoh. Apakah ini artinya Paulus tidak lemah lembut dan tentunya tidak memiliki kasih? Kita lanjutkan ayat berikutnya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Matius 15 ayat 26. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Matius pasal 23 ayat 33. Bukan hanya Rasul Paulus, tapi juga Yesus pun berkata keras, bahkan marah melalui ayat-ayat tadi. Apakah ini artinya bahwa Yesus sendiri tidak lemah lembut bahkan tidak memiliki kasih? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih tapi tidak memiliki kasih? Bagaimana mungkin Allah yang mengajarkan bahwa mereka yang lemah lembut disebut berbahagia sedangkan Yesus sendiri tidak lemah lembut? Yesus lemah lembut. Pernyataan ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Lihat ayat berikut ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Saya ulangi, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Yesus berkata bahwa dia lemah lembut, tapi Yesus juga mengeluarkan kata-kata yang keras pada saat dia marah. Kalau begitu, maka definisi lemah lembut yang banyak orang Kristen pahami, yakni tidak berkata keras atau marah, tidaklah tepat. Jika demikian, maka apa arti dari kata lemah lembut dalam teks yang kita pelajari ini? Perhatikan penjelasan selanjutnya. Saudara-saudara, kata lemah lembut dalam bahasa aslinya yakni Yunani adalah praus, yang merupakan suatu kata yang sukar sekali untuk diterjemahkan. William Barclay memberikan 3 hal untuk menjelaskan arti praus ini. Yang pertama, ia mengatakan bahwa Aristoteles sering mendefinisikan suatu sifat di antara 2 sifat yang ekstrim. Misalnya, murah hati terletak di antara pelit atau kikir dan boros.
Praus terletak di antara marah yang berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Jadi, orang yang praus bukannya tidak pernah marah, juga bukannya marah yang berlebihan, tetapi selalu marah pada saat yang tepat. Perlu diingat bahwa marah belum tentu merupakan dosa. Musa disebut sebagai orang yang lemah lembut, tetapi ia pernah marah. Lihat ayat-ayat berikut ini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat 3. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Keluaran 32 ayat 19. Kemarahan yang bersifat egois atau selfish anger, misalnya kalau kita marah karena ada orang yang berbuat salah kepada kita, jelas adalah kemarahan yang salah. Tetapi kemarahan yang terjadi pada waktu kita melihat orang lain tertindas. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Pertama Samuel pasal 11 ayat yang ke-6. Atau pada saat kita melihat suatu dosa, atau pada saat kita melihat adanya ajaran sesat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wahyu 2 ayat 2. Jemaat gereja Efesus ini dipuji oleh Tuhan karena mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat atau rasul-rasul palsu. Ini jelas merupakan kemarahan yang benar. Sebaliknya, jemaat Korintus dikecam oleh Paulus karena mereka sabar saja pada waktu ada pengajar-pengajar sesat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. 2 Korintus 11 ayat 4. Yang kedua, kata praus juga digunakan terhadap binatang yang sudah dijinakan atau dikuasai sehingga tunduk sepenuhnya kepada pemilik atau majikannya. Jadi dalam arti yang kedua ini, orang yang praus adalah orang yang dikuasai atau tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam bahasa Yunani, praus sering dikontraskan dengan sombong. Jadi praus mengandung arti rendah hati. Jadi saudara, lemah lembut dalam teks yang kita bahas ini, artinya adalah tidak berarti tidak boleh marah atau berkata keras sama sekali, tapi boleh marah pada orang yang tepat, di saat yang tepat, dengan alasan yang tepat, juga tujuan yang tepat. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.